Oke, Bapak Ibu, kembali lagi di YouTube saya di Genio ID. Seperti biasa, hari ini kita bahas indeks kita maupun menu backclose yang saya berikan kemarin. Saya berikan dua ya, SMDM sama CAC ya. Hari ini saya tidak berikan menu backclose lagi di grup umum maupun di grup rekom. Saya tidak berikan. Kita masih ada backclose yang belum terjual yaitu CAC. Jadi saya skip dulu untuk backclose hari ini ya. Tapi nanti akan saya lihat analisanya. Beserta saham-saham yang saya rekom yang akan saya sedikit screenshot. Dan hari ini saya tidak buka requestan saham ya. Mungkin saya akan bahas beberapa saham saja ya. Yang menurut saya boleh dibahas ya saya bahas. Untuk sekarang kita bahas dulu indeks kita. Ya indeks kita sudah saya bilang dia akan naik, ya akan naik mantul ya 7.300 jebol. Sekarang kemungkinan kalau dia tidak break di atas 7350, 7340, 7350 dia akan turun dulu, retest dulu ke 7280 sampai 7240 untuk indeks kita ya. Jadi untuk indeks kita masih di arah yang uptrend. Oke, kita bahas dulu menu backclose yang saya berikan. Saya share screen dulu ya. Kemarin. Ini, bentar ya ini. Ya, SMDM jelas ya suruh buy 368 372. Ya udah, anggap aja Anda beli closing di 376. Kemarin closing di 376, harusnya 372 Anda dapat. Ya udah, kita hitung aja Anda ambil di 376 ya untuk SMDM. Ini kan menu backclose tanggal 12 September. Nah, untuk cak ini masih belum jalan ya, masih dalam fase-fase yang sideways di atas. Tapi secara teknikal cak masih oke ini plannya. Jadi kita belum beli lagi untuk menu backclose hari ini. Kita masih fokus di cak ya karena cak ini belum jalan. Tapi untuk STMDR sudah jalan. Kita lihat, kita ukur ya. Untuk STMDM dan cak kita lihat teknikalnya seperti apa. Kita bahas dulu SMDM. Saya sudah infokan kemarin, SMDM itu sudah ketinggian, tapi masih bisa dapat cuan ya. Berapa persen dapat lah, 3%, 4% harus dapat ya. Anggap saja Anda beli di 376 ya closing, bukan 372. Walaupun rekom saya 372. Ya udah anggap saja Anda beli 376. Ya, anggap saja Anda beli 376. Naik hari ini sampai 390. 390. Anda sudah cuan sekitar hampir 4%. Ya. Kalau Anda beli 376, ya Anda jual 388 dan Anda jual. Anda cuan berapa? 3% lebih, masih 3%, 3,2%. Ya, itu beli 376, bukan hitung di 372 loh. Kalau misalnya teman-teman nggak jualan, ya itu berarti Anda terlalu greedy. Karena saya sudah infokan, ini sudah tinggi. Cuan dulu bungkus, cuan bungkus. Kalau tidak mau greedy ataupun mau kawal, kawal di modalnya. Ya misalnya jebol, jebol 376-nya atau 372-nya kan Anda anggap Anda ambil 372, kau jebol Anda tidak jual nih Anda lepas di modal daripada Anda terkurung ARB begini. Apakah SMDM masih oke? Sebenarnya masih oke, tapi kemungkinan bisa turun lagi ya. Ya, dia ada support agak jauh nih di 300 supportnya, 300 sampai 320. Harapan saya semoga dia bisa bertahan di atas 320 mantul naik. Kemungkinan masih bisa, tapi kalau 320-nya jebol juga, kemungkinan dia akan ke 300. Nah, titik terkuat SMDM di 300. Dibilang masih oke, ini masih dalam fase uptrend. Turun wajar karena memang sudah tinggi. Ya, sudah area take profit. Jadi kalau teman-teman nggak take profit, malah beli lagi, ya itu kan Anda nggak tahu teknikal, Anda nggak baca teknikal, Anda cuma modalnya greedy doang. Dan SMDM harusnya sudah cuan, cuannya sekitar di atas 3%. Itu sudah pasti kalau Anda jualan, sudah pasti dapat cuan sekitar 3%. Itu saya hitung di 376, bukan 372 ya. Walaupun saya rekomnya di 372. Lalu cak ya, cak ini belum jalan, ya, walaupun naik sedikit. Naik hari ini di TP1 dikit, kena dikit nih, nggak apa-apa, biarin saja. Cak ini masih uptrend ya, masih dalam fase uptrend, wajar turun, ya, masih masih area-area sideways di atas ya. Dia bagi ngetes area support kuat di 224-nya, masih kuat, masih mantul ya. Masih bisa naik, ya, masih bisa naik. Target saya semoga dia bisa ke 240, 250-an untuk cek ya. Target terdekat 236, 240 ya. Kalau bisa break 240, dia bisa ke 246 sampai 250-an. Ya maksimal 262 itu resist cukup kuat untuk cek. Posisinya masih oke, jadi ikutin plannya saja untuk cek ya. Masih dalam fase uptrend, nggak usah terlalu panik, masih oke, masih di atas kok ini. Lalu ini contoh-contoh saham yang saya share ini gorengan ya. Saya juga main gorengan. PKPK tanggal 9 September. Saya infokan PKPK hold sampai dia umah. Maksudnya umah sampai dia di ban, naiknya sampai ditahan sama
B ya. Jadi ini tanggal 9 September saya infokan, padahal kita tanggal 8 September udah ambil sebenarnya, sudah saya infokan PKPK boleh beli. Nah, pada tanggal 9 September saya infokan lagi, hold saja sampai dia umah. Kita lihat PKPK-nya. Kita lihat, ini kan saya infokan tanggal 9 September ya, jelas ya. Ini di grup diskusi. Ya, PKPK. Kita coba lihat PKPK. Ya, tuh naik kan? Tanggal 9, tanggal ini, tanggal 8 saya udah infokan beli. Ya, nggak usah tanggal 8 atau tanggal tanggal ini dia kan. Kalau nggak salah tanggal 7 deh saya infokan beli. Ya karena saya sudah cuan sekitar 30 berapa persen sampai 40% karena saya ambilnya kalau nggak salah di 258 kemarin ya tanggal 9 September saya masih suruh hold. Walaupun sempat turun ayun begini saya suruh hold. Ya hold saja sampai di arah. Kita sudah ambil tanggal 7 September saya sudah infokan bahwa PKPK bisa dikunci arah. Posisi saat itu masih di 258. Saya masih beli di 258 ya. Kalau Anda hold dari 258 ya, Anda hold sampai hari ini ya Anda sudah cuan lebih dari 48% ya. 48% ya untuk PKPK-nya. Tapi saya sudah infokan ini boleh jualan ya. Kalau enggak hari ini besok jualan ya. Gak usah di hold kelamaan ini karena sudah ketinggian, ada waktunya dia akan koreksi. Jadi tidak boleh beli lagi. Saya sudah infokan di grup rekomendasi ya di grup rekomendasi bagi yang punya PKPK boleh jualan hari ini dan besok. Ya takutnya nanti dibanting Anda nggak bisa keluar ya. Gak usah terlalu giri, Anda sudah cuan hampir 50% dari pembelian tanggal 7. Tanggal 9 saya masih suruh hold ya, sempat arah lagi kan? Ya, arah lagi. Anda sudah puas lah ya. Untuk PKPK, kalau misalnya Anda beli di tanggal ini aja, tanggal 9, kan sempat turun nih. Ya anggap saja Anda beli deh di arahnya, di 3210-nya deh Anda beli kan. Anda cuan berapa hari ini? Ya 20% juga. Lumayan ya. Jadi ya begitu kalau gorengan ya. Ada waktunya dia akan naik tinggi, ada waktunya dia akan koreksi ya. Lalu saham apalagi yang saya berikan? Poli tadi ya, Poli menu pagi sudah cuan juga. Ya ini menu pagi tadi Poli naik sampai 93 ya. Kita ukur Poli ya. Poli kita beli 90, 90 pasti dapat karena sempat turun ke 89. Ya, 90 jadi bid saat saya berikan. Harusnya dapat ya, harusnya Anda beli di 89 juga Anda dapat harusnya. Karena sempat di over 89-nya. Ya, Poli kita ukur 90, anggap saja Anda beli 90. Jual 92 deh. Anda sudah cuan 2,3%. Anda jual 93, Anda cuan hampir 4%, 3,9% ya. Anda cuan jual 92 deh, ya 2,6%. Ya sudah lebih dari cukup kok. Ya, Anda maksudnya hanya dalam nggak sampai 10 menit loh sudah cuan polinya. Anda beli 90, jual 92. Anda cuan 10, 2,6%. Ya dalam 10 menit loh. Itu namanya scalping. Jangan Anda berharap dia naik terlalu tinggi lagi ataupun sampai dikunci arah. Boleh berharap dikunci arah, tapi Anda harus tahu trailingnya. Ya, kalau Anda memang mau kawalnya ya sebatas resiko Anda. Misalnya Anda kawal di 90-nya silakan ataupun kawal di 88-nya sudah kena ya lepas. Tapi apakah Anda poli masih oke? Masih oke selama 83-nya kuat. Kalau 83-nya jebol dia akan tutup banyak gap di sini. Ada gap 79, ada gap di 72. Ya hati-hati. Kalau sampai 83-nya jebol, kalau 83 masih kuat ya oke lah. 83, 82 lah. Ya, kalau masih kuat ya masih oke lah. Tapi kalau sampai jebol hati-hati banyak gap di bawah karena dia gap up kemarin. Jadi hati-hati ya untuk polinya. Ya, harusnya Anda sudah cuan. Harusnya Anda sudah cuan 2% sampai hampir 4%. Ya, dalam 10 menit trading paginya ya. Jadi memang dari target, coba lihat targetnya ya. Ini by scalping 1,5% sampai 3%. Lebih itu bonus. Ya, itu karena maaf menu pagi saya selalu kasih lebih. Jadi mungkin teman-teman banyak yang greedy ya, berharap lebih tinggi, lebih tinggi, lebih tinggi banyak. Tapi kan ini sudah plannya sudah jelas. Anda kalau sudah cuan 1,5% sampai 3%, ya jualan. Polinya itu sudah naik mendekati 4%, 3,9% ya. Itu sudah cuan ya. Jadi jangan terlalu greedy lah. Anda sudah cuan bungkus. Ya, jangan terlalu paksa-paksa hold. Boleh hold tapi harus Anda trailing stop ya sesuai resiko masing-masing ya. Kalau saya sih biasanya di modal. Nah ini contoh saham satu lagi ya saya kasih lihat contoh saham yang kemarin nggak jalan. Ini Penin ya Penin menu buy close kemarin tanggal 4 September. Penin saya suruh info buy ya saya info buy kemarin. Ini area TP-nya ya TP1 TP2 SL ya. Ini tanggal 4 September. Menu buy close-nya berarti ini tanggal kita lihat ya peninnya. Kita coba lihat tanggal berapa saya kasih ya. Kalau nggak salah ini penin. Penin
tanggal berapa saya kasih kemarin jadikan buy close. Ini kemarin tanggal 4 di sini. Oh, tanggal 2 ya. Saya suruh info buy tanggal 2, tanggal 2 September ya di harga 1160. Ya 1160 saya suruh buy penin. Kan sempat turun tuh. Tapi tidak pernah close ya, tidak pernah closing di bawah SL. Ya, SL saya di 1080. Ini tidak pernah di bawah SL, selalu di atas SL. Dan ya ini penin saya kasih lihat sedikit ya. Ya, berarti ini tanggal 2, tanggal 4 September saya kasih plan-nya seperti ini. Ya, pas hari Minggu ini saya kasih plan-nya untuk area TP-nya di sini SL-nya 1080, tidak pernah jebol lebih dari 1080. Lalu Penin. Oh, bukan Penin, Saratoga. Salah, ini Saratoga ya. Saratoga, maaf, ini Saratoga juga kita kemarin sempat beli dan sempat turun juga. Turun masih koreksi wajar lah. Saya infokan suruh beli lagi tanggal 9 September ya. Ini contoh Saratoga ya. Penin kita tidak beli lagi ya. Saratoga yang kita beli lagi ya. Jadi Saratoga cuan, Penin juga cuan ya. Penin kita coba lihat ukur. Ukur kita beli 1060 yang nggak ada tambahan tambahan beli di bawah ya. Hari ini cuan naik sampai 4% ya. Hari ini closing Anda sudah cuan sekitar 3% ya, 2,8% ya. Ya sudah cuan, sudah masuk TP1. Ya tinggal Anda trailing aja. Misalnya contoh seperti penny. Anda trailing aja di modal 1060 atau 1150 lah maksimal di sana. Ya apakah masih oke? Ini baru masih oke penny-nya. Ya. Resist sekarang ada di 1230, 1250 ya untuk penny. Support 1150 ya. Oke. Itu contoh-contoh saham yang saya rekom ya. Tidak langsung jalan, biasanya butuh jeda, biasanya ada butuh waktunya. Contoh seperti penny itu butuh jeda sekitar 1 minggu lebih, tapi kan selama masih di dalam plan Anda nggak usah terlalu panik. Hold saja selama masih dalam plan. Kalau memang sudah jebol plannya ya Anda mau keluar keluar dulu ya. Dan kalau Anda hold, Anda ikutin plan, Anda balik cuan ya, cuan lumayan kok. Oke, saya langsung saja bahas. Tadi ada yang nanya apa ya. Bentar, saya bahas dulu saham-saham yang oke, 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 oke. Kita coba bahas BABP ya. Ini saya bahas 3 saham aja ya. Ini ada yang kebetulan ada yang request. Jadi minta dianalisakan ya, saya bantu analisakan. BABP. BABP wah, dia belinya tinggi banget 283. Belum layak sih. Ketinggian itu 283 harus harus berani average saat dia golden cross ya. Ini belum ada tanda-tanda dia kembali uptrend. Tunggu dia golden cross ya. Ya untuk BABP kalau memang ada yang nyangkut nih. Saya lihat dia ada konsultasi porto nyangkut. Jadi belum waktunya untuk diapa-apain karena sudah nyangkut dalam nih orangnya 50-an persen. Arahnya juga lagi turun ini BABP. Kemungkinan bisa retest turun 120, 123. Jangan jebol lebih dari 120. Kalau 120-nya jebol dia balik arah jadi downtrend, tapi kalau masih mantul kemungkinan dia akan retest lagi ke 128, 130 lah untuk sekarang. Posisinya lagi di persimpangan. Ini arahnya mau turun nih. Ya, arahnya mau turun untuk BABP. Oke, lanjut. Apa lagi ya? Ini yang saham 50 saya nggak bahas deh. Udah banyak saham 50-nya dia. BKSW deh, saya bahas BKSW. Jadi ya trading itu harus ada disiplin. Kalau Anda nggak disiplin ya Anda nggak bisa berkembang di saham ya. BKSW masih di persimpangan ya. Ini dia nyangkut di wah dalam juga 50-an persen loh. Gila. Belum bisa diapa-apain juga. Ini lagi sideways di persimpangan. Anda mau Everstone juga belum waktunya, belum saatnya. Ya ini juga sahamnya sebenarnya eh, nanti aja lah di Everstone-nya. Kalau memang teman-teman yang ini sudah nyangkut. Ya, ini dia beli sendiri. Nggak tahu nih zaman kapan belinya. Support sekarang 112 sampai 110. Tidak boleh jebol lebih dari 110. Dia masih akan sideways di persimpangan. Kalau jebol 110 bisa balik arah jadi downtrend. Tapi kalau dia mau uptrend dia harus break di atas 116. Baru bisa dikatakan dia akan kembali uptrendnya. Buat teman-teman yang ini nyangkut nih, misalnya nyangkut nih ya, silakan Everstone,
misalnya dia closing di atas 116 ya. Tapi ya saya tidak tahu apakah naiknya tinggi atau enggak, tapi ya kemungkinan naik iya. Ya cuma ini saham-saham yang secara tren panjang dia lagi turun ya, secara tren panjang dia lagi turun dan ini juga agak-agak gorengan ya. Harusnya tidak boleh sampai minus sampai dalam begini ya. Hati-hati. Lalu terakhir saya bahas satu lagi apa ya? Apa ya? Adi. Ya saya bahas Adi deh. Adi oke nih. Oke, Adi sudah mulai konfirmasi uptrend kembali ya karena dia jebol 83 840-nya bisa lanjut ke 8, dia mungkin retest dulu 870 sampai 880 dulu ya untuk Adi. Area support uptrend di 830 840 untuk Adi. Masih sangat oke ya untuk Adi. Oke, terakhir saya bahas bentar. Satu lagi deh. Ini banyak banget soalnya tadi dia kirim. Kita bahas Befik deh atau nggak usah Befik deh. Udah Befik deh, Befik. Ya, satu lagi Befik. Befik juga belum uptrend ya, belum konfirmasi uptrend, lebih lebih ke persimpangan. Support di 135, 137 resisten 142 sampai maksimal 145 ya. Ya kalau bagi yang masih nyangkut, misalnya yang dia tulisnya masih nyangkut, nggak terlalu dalam juga sih, ya masih ada potensi untuk naik. Tunggu dia konfirmasi GC. Kalau sekarang untuk sekarang belum ada konfirmasi candle konfirmasi untuk uptrend, jadi tidak boleh diapa-apain dulu ya. Tidak boleh diapa-apain dulu. Oke, mungkin sekian dulu video kali ini. Semoga bermanfaat. Terima kasih. Salam cuan.